Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian ya. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaa'un min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang yang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal am. Padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama meskipun ada yang menyelisih ya. Ya. Kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini coba bajunya nggak pernah ganti ya. Padahal bukannya dia nggak mau ganti, memang duitnya nggak ada ya. Dia pakai HP nggak pernah ganti, tuh orang itu pakai HP jadul, nggak pernah diganti HP jadul ya. Mungkin dompetnya kurang bagus, jadi bahan omongan lagi ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya kalau seorang lihat ke atas dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya atau dia punya mobil ya. Kalau dia punya mobil, dia lihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah masih banyak orang enggak punya mobil. Ya. Ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau lihat ke bawah, alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya. Yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya. Ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun ashkaran nas." Jadilah engkau seorang yang qanaah, seorang qanaah yang menerima dengan rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi di antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah. Sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita.